Halo sedulur Pandowo, kontestasi politik jelang pemilu 2024 terus marak. Berbagai dukungan dan juga raih simpati publik terus dilakukan para calon presiden maupun para simpatisan pendukungnya. Tak terkecuali cucu dari pendiri NU, Gus Aam Wahab, yang siap memenangkan Prabowo menjadi presiden 2024. Sejumlah ulama, cucu dari pendiri NU dan relawan dari Banyuwangi menggelar tausiah kebangsaan dan deklarasi pernyataan sikap mendukung Prabowo Presiden 2024 di Ponpes Masyaul Huda Kabupaten Banyuwangi. Prabowo dinilai merupakan sosok yang ideal menjadi pemimpin bagi negeri ini. Para kiai, habaib, pedagang, dan juga emak-emak yang berada di Banyuwangi siap dukung Prabowo Subianto jadi next presiden 2024. Prabowo Subianto diyakini sebagai sosok yang bisa memberikan keadilan dan kemakmuran bagi negara. Prabowo Subianto patutnya wajib dipilih pada tahun politik 2024. Bahkan cucu pendiri NU, Kiai Wahab Abdullah, yakni Gus Aam Wahib Wabah, siap memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Dukungan kepada Prabowo Presiden 2024. Berarti ulama Banyuwangi mendukung ya? Iya, dan para habaib semua. Alasannya Alasannya yang mampu memimpin tidak ada lain menurut akidah kita ini semua kecuali hanya sifat-sifat yang bisa dipercaya untuk melakukan amanah menjadi presiden. Satu, kemampuan masyarakat. Dua, masalah ekonomi. kriteria presiden atau pemimpin negara yang pokok hanya dua menurut saya sesuai dengan Al-Quran. Balatan aminah warzuqal, artinya satu mempunyai keahlian keamanan. Dua mempunyai keahlian dan mampu masalah ekonomi. Kalau dua ini negara manapun berhasil akan semuanya. Tapi kalau dua ini aman dan ekonomi gagal, semua akan gagal. Yang mempunyai kemampuan aman dan ekonomi menurut hanya itulah yang saya punya. Jadi amanah Indonesia bangsa negara harus punya bapak bangsa yang benar-benar ngopeni bangsa ini. Itu saja. Begini, yang pertama kita melihat Pak Prabowo itu sesuai dengan dawuhnya Gus Dur. Jadi beliau ini orang yang ikhlas. Yang kedua, selain ikhlas, beliau ini insya Allah di umurnya yang sudah mulai tua akan menjadi presiden. Ini dawuhnya Gus Dur. Oke. Yang kedua, kita melihat bahwa Pak Prabowo ini betul-betul ingin mengabdikan dirinya untuk rakyatnya, untuk bangsanya, untuk Indonesianya. Sebetulnya kalau dia nggak jadi presiden pun dia sudah mampu segalanya. Tapi karena beliau ingin berjuang untuk rakyatnya, untuk bangsanya, untuk negaranya, dan untuk agamanya, sehingga beliau maju. Yang ketiga, yang paling penting lagi bahwa beliau ini adalah betul-betul seorang patriot, pejuang sejati yang memang punya pengalaman yang insya Allah mumpuni untuk menangani kedaulatan negara. Beliau juga mampu untuk menangani kedaulatan pangan, beliau juga mampu untuk menangani ekonomi juga, saya yakin beliau mampu untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di masyarakat ini. Insya Allah beliau punya kemampuan itu, dan kita yakin insya Allah ketika Presiden Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Haji Prabowo Subianto, insya Allah Indonesia akan aman, Indonesia akan sejahtera, Indonesia akan adil, Indonesia akan makmur. Yang paling penting lagi, marilah seluruh rakyat Indonesia, kemudian juga khususnya warga Nahdlatul Ulama, itu kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Indonesia akan mendapat pemimpin yang betul-betul mengabdikan dirinya untuk rakyatnya, untuk bangsanya, untuk negaranya, dan untuk agamanya. Dan itu jatuhnya ke? Tentu pilihan kita sesuai yang tadi dideklarasikan oleh para kiai, para habaib, para ulama, para pedagang,
dan yang lain-lainnya bahwa pilihan kita Presidenku Prabowo Subianto. Jujur bahwa orang yang paling ikhlas kepada rakyatnya adalah Prabowo. Yang kedua, kami Zuriyah juga mendukung beliau karena sampai dengan hari ini tidak ada skandal korupsi yang dilemparkan kepada Pak Prabowo. Yang ketiga juga tidak ada skandal perempuan yang dilemparkan kepada Pak Prabowo. Apalagi skandal mengangkat saudara dalam jabatan-jabatannya tidak ada. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum kita, bahwa Prabowo adalah orang yang bisa diharapkan ke depan untuk membuat rakyat ini menjadi bahagia. Selama ini yang peduli terhadap Nahdi dan kaum Nahdlatul Bapak Prabowo lah di antara yang saya kenal di antara yang lain-lain. Banyak menteri-menteri pendidikan, menteri belum dan masa dia menjabat jarang sekali kunjungan atau silaturahim ke pondok-pondok pesantren. Bapak Prabowo dia merasa senang kalau didekati oleh kiai, ulama dan habaib, khususnya Nahdlatul Ulama. Saya dan seluruh rekan-rekan teman, kerabat semuanya saya sampaikan untuk meyakinkan bahwa ini saatnya untuk Bapak Prabowo yang ikhlas dan mungkin fi lauhin mahfuz catatannya mudah-mudahan 2024 Pak Prabowo menjadi Presiden RI ke-8. Saya melihat sosok Pak Prabowo itu orangnya tegas, berani, seperti yang dikatakan orang luar negeri, macannya Indonesia. Dan kami berharap di tahun 2024 pemilihan presiden itu Bapak Prabowo. Insya Allah Bapak Prabowo tepat untuk Indonesia. Ya, ini harga-harga mudah-mudahan dengan terpilihnya Bapak Prabowo kelak, harga-harga bisa stabil, kemiskinan bisa diatasi. Presiden yang peduli dengan rakyatnya, yang memperdulikan dengan rakyat kecil, seperti kami, para pelaku UMKM itu butuh sentuhan Pak, antara lain permodalan seperti itu. Selama ini kayaknya masih minim ya, kita masih kebingungan untuk itu. Pak Prabowo itu sosok yang jujur, bijaksana, beliau juga orangnya sangat sederhana dan sangat merakyat. Seperti itu Pak, semoga Pak Prabowo jadi presiden kedepannya 2024 dan bisa mengayomi rakyat sampai ke pelosok-pelosok. Dan untuk pelaku? Dan untuk para pelaku UMKM semoga bisa menambah permodalan juga, intinya memajukan UMKM. Barangkali bisa ikut memasarkan produk sampai ekspor ke luar negeri. Kalau ikannya itu membidani dalam olahraga, kesenian, hadiah, juga sosial di masyarakat. Nah, kesannya sih ada Mas, kadang-kadang kita juga untuk anak-anak itu yang kekurangan anak-anak, kadang kita biasanya kalau pas ada event itu tidak ada yang tidak bisa yang hadir, ada, jadi kita kadang-kadang sulit untuk mencari lagi modal, belum ada ya Mas, sementara ini modal kita sendiri pribadi, kita juga menginginkan memang bantuan dari pemerintah. Kita pengennya presiden seperti Pak Prabowo yang mengerti masyarakat, yang bermasyarakat dan juga yang ingin tahu akan kepentingan masyarakat kecil. Sangat mendukung Pak Prabowo. Alasannya supaya Pak Prabowo bisa mensejahterakan kehidupan para pedagang. Gimana ya, modal atau apalah, untuk ekonomi nggak merata. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mensejahterakan kehidupan para pedagang. Selama ini kalau kesah petani, ketika petani mau tanam, itu pupuk saprotan sulit, mahal, dan regulasi yang sulit untuk mendapatkan pupuk tersebut. Tetapi ketika panen, harga cenderung jatuh, sehingga gambling untuk kerugian petani sangat besar. Yang kita harapkan Presiden 2024 adalah
anak bangsa yang cerdas, anak bangsa yang kuat, anak bangsa yang ikhlas, yang mampu membuat regulasi yang menguntungkan petani, menguntungkan baik itu ketika kita mau tanam, tentang pupuknya, kemudahan pupuknya, dan juga ketika kita panen ada regulasi sehingga harga tidak jatuh. Sosok presiden tersebut yang nampak seperti itu ya Bapak Haji Prabowo Subianto. Kita butuh sosok seperti Bapak Prabowo. Harapan saya mudah-mudahan tahun 2024 Bapak Prabowo Subianto diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memimpin Indonesia. Kalau saya melihat dari keagamaan, pemerhatian belum begitu maksimal. Karena masih banyak hal-hal yang masih jauh dari harapan kami orang insan pesantren. Karena itu saya mohon bila nanti Prabowo jadi mohon untuk diprioritaskan dalam hal perkembangan agama lewat pesantren. Karena kita umat Hindu inginnya organisasi kita untuk lintas agama, kita untuk rukun dan bersama untuk kelanjutannya lebih baik. Maksudnya mintanya itu kerukunan beragama biar kita rukun, biar nggak ada terpecah belah. Keduanya mampu untuk Bapak Prabowo kan yang mampu untuk kita lintas agama semua lintas agama kita kan bisa yang untuk dialog Pak Prabowo. Nelayan agak sulit mencari solar, terutama solar. Bila mana solar nanti enak disuplai, terus tidak naik, terus bisa kerja lagi dan kita bisa gampang mencari ikan di laut. Harga udah naik tapi solar masih susah dicari. Selama ini ada yang di Pengecer, ada di SPBU. Bila mana nanti Bapak Haji Prabowo Subianto jadi presiden, harapan saya solar bisa mudah dicari, harga bisa terjangkau, kita bisa mencari ikan lebih baik dan penghasilan lebih banyak. Kalau untuk sekarang ini saya kira perhatian itu masih belum maksimal, jadi perlu ada peningkatan. Oleh karena itu terutama seni daerah yang bisa ini dikreasi dengan peralatan modern itu harus terus ditingkatkan, karena ini sebagai kultur budaya masyarakat Indonesia yang harus mengikuti perkembangan zaman, tentu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Mudah-mudahan pilihan kami, harapan kami Pak Prabowo ini nanti bisa menjadi bagian penting dari kepemimpinan nasional kita sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Karena apa? Kami melihat Pak Prabowo ini punya potensi yang luar biasa, hampir di semua bidang beliau mampu. Dan saya yakin seni budaya mampu diangkat untuk dikembangkan, ya minimal dilestarikan lah untuk yang seni lokal daerah. Pak Prabowo Subianto itu beliau ada bisa mempersatukan umat Islam. Umat beragama semuanya bisa mempersatukan. Karena belakangan ini saya lihat itu banyak lintas agama yang dibentur-benturkan. Jadi saya sangat setuju kalau seperti itu. Tapi dengan beliau insya Allah 2024 nanti dia kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan direstui oleh masyarakat, insya Allah akan bersatu seluruh umat beragama, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lainnya. Untuk Muhammadiyah, alhamdulillah sampai saat ini setia dan mendukung Pak Prabowo Subianto untuk naik presiden 2024. Sebagai insan pendidik punya kalau ukur anak didik sekarang ini masalah karakter bahwa anak sekarang
kurang peduli tentang kedisiplinan. Kita inginkan ada semacam pendidikan karakter, contoh munculkan kembali penataran tempak. Ya. Juga ini guru ngaji yang tentunya setiap hari memberikan adab di sore hari sangat perlu demikian di atas datang mengharapkan Bapak Presiden terutama kita mengenal Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai orang yang sosialnya tinggi, sosok negarawan yang patut ya, pilih. Menginginkan guru sudah dapat, namun kepingin ditingkatkan kesejahteraannya. Karena sebuah guru adalah yang terpenting untuk membina anak didik kita, termasuk guru ngaji. Yang ada semacam sertifikasi lah dia boleh dapat fungsional. Presidenku, wahai engkau para pemimpin negara, engkau kami sanjungkan, engkau kami hormati, engkau kami cintai. Dengarlah rintihan negerimu, dengarlah sesak napas negerimu yang sedang bersujud terbawa tangis. Dengan memikul merah putih, berjalan dengan sesak di dada, hidup dengan pandang yang kabur, cahaya pelita sebagai arah penerima hidup. Dan tak kala hujan kami membisu, di puncak tertinggi ku sampaikan, bersama tawa angin, bersama pekatnya biru langit, tulisan hati rakyat Bapak Haji Prabowo Subianto, Presiden pilihanku 2024. Mendukung dan mendoakan Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Semoga menjadi presiden dan pimpinan negara yang amanah untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dibacakan di Ponpes Pasar Huda pada tanggal 2 Oktober tahun 2022, tertandatangani Haji Baraka, Ketua Korwil Baraka Banyuwangi, Daroji, Sekretaris, Gus Wahid Muin, Ketua Korwil Baraka Jawa Timur. Prabowo Presidenku! Prabowo Presidenku!